Halo teman-teman semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Oke teman-teman, dimanapun Anda berada, mudah-mudahan teman-teman diberikan kesehatan dan dimudahkan rezekinya. Amin Allahumma amin. Oke, tema kali ini adalah tentang budaya dan bahasa, di mana bahasa Indonesia ini adalah karya dari negara Indonesia sendiri. Begitupun juga bahasa Melayu adalah karya dari negara Indonesia. Perlu orang-orang Malaysia ketahui bahwa bahasa Melayu yang dipakai oleh Malaysia sendiri adalah produknya asalnya dari Indonesia, karena Indonesia ini adalah tongkat estafetnya, adalah kerajaan-kerajaan Sriwijaya Majapahit adalah tongkat estafetnya di Indonesia ya teman-teman, karena Indonesia hampir menguasai seluruh Nusantara, hanya kepotong Malaysia, Brunei, dan Singapura. Oke teman-teman, oleh sebab itu saya akan mereaksi tentang warga negara Malaysia yang mereaksi tentang bahasa Indonesia. Oke teman-teman, saksikan video yang satu ini, tonton sampai selesai, jangan lupa like, comment, dan subscribe. Mengapa orang Cina, Indonesia, dan Malaysia beda? Ini jawabannya. Ya, jom kita lihat. Indonesia Ayo kita lihat. lebih dari 300 kelompok etnik atau suku bangsa. Terdapat 134.000 suku bangsa di tanah air. Berbagai suku yang tinggal di Indonesia, kita tetap menyebutnya sebagai bangsa Indonesia. Bahkan orang-orang Tionghoa, Arab, India yang tinggal di Indonesia tetap saja disebut orang Indonesia. Ya. Berbeda Malaysia Cina disebut bangsa Cina, India disebut bangsa India, begitu juga Melayu disebut bangsa Melayu. Iya, iya. Orang Tionghoa Indonesia pasti akan tersinggung kalau merasa dilecehkan kalau ditanya, kamu bangsa apa sih? Karena Cina-Cina yang tinggal di Indonesia, mereka tetap mempunyai jiwa nasional tinggi di bawah bingkai NKRI. Sejarah mencatat, Sumpah Pemuda tahun 1928 telah menyebutkan berbangsa satu, bangsa Indonesia, diperkuat dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Orang Indonesia kalau ditanya berasal dari mana, mereka akan jawab dari Indonesia. Kalau di Malaysia, mereka akan jawab orang Cina dari Malaysia. Karena orang Tionghoa Indonesia banyak yang sudah tidak tahu bahasa moyangnya lagi, kecuali yang dari Tanjung Pinang, Riau, atau Kalimantan Barat. Karena hal ini membuat orang Cina Malaysia kaget dengarnya. Di Malaysia, orang Cina berbahasa Melayu patah-patah atau tidak lancar. Mereka terbiasa menggunakan bahasanya sendiri dengan berbagai dialek. Terbalik dengan orang Tionghoa di Indonesia. Mereka bahkan punya dua nama Indonesia dan Cina. Bahkan saat mereka sekolah pun mereka mengikuti nama-nama di Indonesia. Orang Cina di Malaysia menggunakan nama dari leluhurnya. Karena itulah jiwa nasionalisme Tionghoa Indonesia jauh lebih kuat daripada orang Cina Malaysia. Ikut betul siapa? Macan Bamba. Macan. Sudah banyak bukti nasionalisme orang Tionghoa. Di dunia militer ada Laksamana Muda John Lee. Dalam dunia olahraga ada Tete Susi Susanti. Dari sana, dari video tadi itu kita boleh lihat ya guys ya, bahwa penggunaan bahasa itu lebih nampak perbedaannya ya guys ya. Kalau Tionghoa Indonesia itu sangat menguasai bahasa Indonesia, sangat pasti dalam menggunakan bahasa Indonesia. Bahkan di kehidupan sehari-hari mereka di Indonesia itu, mereka menggunakan bahasa Indonesia ya guys ya. Mereka tidak menggunakan bahasa Mandarin. Sesama mereka Chinese ataupun Tionghoa pun mereka menggunakan bahasa Indonesia. Jarang sekali mereka menggunakan bahasa Mandarin ya guys ya. Sedangkan kalau Malaysia, Chinese Malaysia itu di kehidupan sehari-hari mereka kebanyakan menggunakan bahasa Mandarin. Bahkan sekolah pun sekolah di sekolah Mandarin. Terkadang-kadang makcik pun bertanya-tanya, kenapa di Malaysia itu ada sekolah-sekolah menurut bangsa gitu ya guys. Ada bangsa Chinese, bangsa India, bangsa Melayu. Kenapa tidak satu sekolah gitu ya guys ya. Makcik pun tertanya-tanya juga ya sampai saat ini. Tapi itulah ya, sudah Malaysia seperti itu dari dulunya sampai sekarang ya gitu aja ya guys ya. Kalau dilihat-lihat pun, apalagi kalau makcik pergi jalan-jalan di luar sini ya guys ya, jumpa sama orang Chinese Malaysia, sesama mereka itu menggunakan bahasa Mandarin ya guys ya. Jarang sekali makcik ada jumpa sesama Chinese Malaysia kalau bicara ataupun ngobrol itu menggunakan bahasa Melayu. Jarang sekali ya guys ya. Ada juga Chinese Malaysia yang fasih menggunakan bahasa Melayu, tapi
tapi tidak semuanya, hanya 1 ataupun 2, 3 orang saja ya guys ya. Kebanyakan mereka menggunakan bahasa Mandarin, dan kalaupun menggunakan bahasa Melayu itu sangat kayak susah gitu ya kita mengerti ya guys ya. Berbeda dengan Tionghoa Indonesia, mereka sangat fasih dalam menggunakan bahasa Indonesia, bahkan di kehidupan sehari-hari pun menggunakan bahasa Indonesia. Sesama mereka pun menggunakan bahasa Indonesia, bahkan mereka mempelajari bahasa daerah juga ya guys ya. Jadi di Indonesia itu siapapun mereka, apapun etnisnya, etnis apapun itu ya guys ya, tetapi di sana tetap mereka menggunakan bahasa Indonesia, karena bahasa Indonesia itu adalah bahasa persatuan di Indonesia. Kemanapun kita pergi, hanya bahasa Indonesia lah yang bisa membuat kita berkomunikasi antara suku yang satu dengan suku yang lain, etnis yang satu dengan etnis yang lain. Itulah itulah kelebihan daripada negara Indonesia, ciri khas dari Indonesia ya guys ya. Kalau di Malaysia kita pergi ke sana sini sangat susah juga kadang-kadang berkomunikasi dengan orang ya guys ya. Ada yang kadang-kadang berkomunikasi pakai bahasa Inggris, ada yang bahasa Mandarin, bahasa Melayu. Kalau kita pakai bahasa Melayu, mereka pakai bahasa Inggris, jadi kayak susah gitu ya berkomunikasinya ya guys ya. Tapi kalau di Indonesia semuanya pakai bahasa Indonesia, dari ujung dari Sabang sampai Merauke semua komunikasinya menggunakan bahasa Indonesia. Itulah enaknya kalau tinggal di Indonesia, kita nggak usah risau gitu ya kan. Kita nggak risau kalau kita mau pergi kemana-mana gitu ya, ketemu sama orang gitu, komunikasinya pakai bahasa Indonesia gitu. Oke teman-teman, semuanya sudah kita saksikan bersama-sama bagaimana reaksi YouTuber Malaysia atau orang Malaysia mengenai orang China atau orang Tionghoa yang ada di Indonesia ini sangat fasih berbahasa Indonesia. Bahkan kita lihat bersama-sama ada orang Tionghoa itu mampu memakai bahasa daerah. Jadi kalau orang China yang ada di Jawa itu kelihatan medok gitu, logatnya kayak saya gitu ya, medok. Ini berbeda di Malaysia. Di Malaysia itu kalau orang China yang sedikit mampu berbahasa Melayu itu logatnya Chinese-nya itu sangat kelihatan, logat Mandarinnya itu sangat kelihatan. Ini berbeda dengan Indonesia. Indonesia orang China dimanapun, misalnya China Jawa ya kelihatan logat Jawanya, China yang ada di Medan kelihatan Bataknya, ya mungkin China yang ada di Jawa Barat kelihatan logat Sundanya. Oke teman, ini adalah Indonesia teman. Indonesia ini adalah mampu memartabatkan bahasa dan budayanya. Jadi kalau Malaysia ingin mengklaim bahasa Indonesia itu tidak mungkin dan harusnya tidak terjadi. Karena apa? Karena bahasa Melayu yang ada di Malaysia ini pusatnya dulunya itu di Indonesia. Oke lah, dulu belum ada Indonesia dan Malaysia. Tetapi apa? Kerajaan terbesar seperti Sriwijaya ataupun Majapahit ini adalah tongkat estafetnya larinya kemana? Ya ke Indonesia. Indonesia ini adalah estafet dari negara atau dari kerajaan-kerajaan besar seperti Sriwijaya ataupun Majapahit. Tongkat estafetnya ada di Indonesia karena Indonesia ini menguasai hampir seluruh Nusantara ya teman-teman. Hanya kepotong Malaysia, Brunei dan Singapura, kepotong itu saja. Jadi tongkat estafetnya ada di Indonesia. Jadi Indonesia adalah mempunyai produk seni budaya dan bahasa. Oke teman-teman, bagaimana menurut Anda? Silakan teman-teman berkomentar di bawah kolom komentar. Cukup sekian video dari saya. Apabila ada kesalahan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam NKRI.